Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat mengikuti saat teduh bersama dengan Berita Musa TV. Dan yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan sebuah renungan yang berjudul Kegelisahan yang Menuntun. Bacaannya diambil dari kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang 11 sampai 22. Saya bacakan ayat yang ke-11 sampai 12. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana, ke sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara dikasihi Tuhan, Musa dibesarkan di istana Mesir. Dan seharusnya dia sudah berpikir atau bertindak bahkan hidup sama seperti seorang Mesir. Karena dari kecil bahkan sampai dewasa dia dibesarkan di istana Mesir. Tapi ternyata dia memiliki naluri sebagai seorang Ibrani. Dan bahkan ketika dia melihat saudara-saudaranya diperbudak oleh bangsa Mesir, secara spontan Musa memiliki keinginan untuk menolong. Bahkan ketika ada yang diperbudak waktu itu, Musa membunuh orang yang memperbudak itu. Panggilan mandat ilahi dalam diri Musa yang membuat dia tergerak. Dia ada sesuatu yang dari dalam membuat dia tergerak untuk melakukan sesuatu untuk bangsanya. Meskipun dengan cara yang salah, menolong dengan cara yang salah, dengan membunuh. Selain dikasih Tuhan, Musa memiliki DNA orang Ibrani. Walaupun dia hidup di tanah Mesir gitu kan. Kegelisahan ilahi yang Musa dapatkan waktu itu ketika dia harus membunuh orang Mesir dan dia harus bersembunyi gitu kan, membuat dia butuh tuntunan gitu kan ya, untuk mengenali mandat apa yang di dalam hidup dia gitu kan. Kegelisahan ilahi seperti Musa itu yang sebenarnya gitu kan akan menuntun kita sehingga mampu melihat dan mengenali mandat kita ketika kita menemukannya. Salomo di masa tuanya mengajarkan tentang arti kehidupan dalam buku Pengkhotbah, dan dia mengatakan untuk kita mengerjakan apa yang di tangan kita. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Pengkhotbah 9 ayat 10 katakan. Ketika kita melihat, kita akan mengerti, saudara. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita akan ngerti maksudnya apa gitu kan ya. Ketika akhirnya Musa harus lari dari Firaun selama 40 tahun, dia dilatih menjadi gembala oleh mertuanya, Imam Yitro. Dan dia melihat semak belukar yang berapi, saudara. Dan ketika waktu itu, satu hal yang Musa lakukan adalah dia menjumpai semak belukar itu. Bahkan dia menyimpang dari jalannya yang seharusnya dia lalui, tapi dia menyimpang jalannya sampai dia menemui semak belukar itu, saudara. Satu hal yang dilakukan Musa mungkin bagi orang di luar dugaan gitu kan ya. Musa harus menyimpang dari jalan-jalan biasa yang dia lalui. Bahkan dalam kitab Ibrani dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Firaun. Jadi dia keluar dari zona nyamannya demi mandat ilahi yang ada pada hidupnya ketika dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Artinya demi mandat ilahi dia keluar dari zona nyamannya. Dan bagi Musa 40 tahun di istana Mesir, kemudian 4 tahun di Midian adalah persiapan bagi dia untuk menghidupi panggilan yang sebenarnya, yaitu melepaskan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bukan hanya melihat dan mengerti, pada akhirnya kita semua harus menghidupi mandat ilahi kita sampai selesai. Izinkan kegelisahan ilahi menuntun kita, saudara. Kata menuntun dalam bahasa Ibrani, nachah, diartikan sebagai menuntun,
membimbing, memimpin, sampai kepada meluruskan, meletakkan, dan juga memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Mazmur 23 ayat 3 menggunakan kata nacah untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan sebagai gembala menuntun kita ke jalan-jalan kita. Nacah bukan hanya sebuah himbauan, tetapi sebuah keharusan yang harus dikerjakan. Saudara dikasihi Tuhan, langkah pertama untuk kita mengerjakan sesuatu itu membutuhkan keberanian. Tapi setelah langkah pertama, langkah-langkah kita membutuhkan ketaatan. Ketika kita berhasil melangkah dari zona nyaman kita dan kita menuju ke apa yang Tuhan mau, mandat ilahi yang Tuhan mau, maka ketaatan itu yang harus menuntun kita. Mari pagi hari ini kita butuh tuntunan Allah yang luar biasa untuk menyelesaikan mandat ilahi dalam diri kita. Kalau kita belum menemukan mandat ilahi dalam diri kita, mari kita belajar dan berbicara kepada Roh Kudus. Tuhan, mau apa Tuhan dalam hidupku? Dan pagi hari ini Tuhan, saat ini ajari kami membuka hati kami lebar-lebar untuk Tuhan masuk. Ajari kami untuk kami mengerti bagaimana Roh Kudus itu harus memimpin kami yang ada di depan. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Biarlah Roh-Mu berkarya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Haleluya. Kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah Kau dekat kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Biarlah Kau di depan kami Tuhan. Hanya Roh-Mu yang bekerja dalam hidupku. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu menghentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan
kita bergerak dengan tuntunan ilahi yang dari Tuhan. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Kulakukan segala yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Roh Kudus, penuhi hati kami Tuhan. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Dan setiap hari kami mau Tuhan pimpin kami dengan tuntunan ilahi-Mu Tuhan. Kalau jalan kami tersesat, tapi biarlah Tuhan menuntun kami kepada jalan panggilan-Mu dalam mandat ilahi-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus. Mari berkaya bebas atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan hati kami lebar-lebar untuk Tuhan Yesus mengambil alih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan selamat pagi saudara, dan selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.